Bayangin, lo bayar pajak tiap bulan tapi jalan di depan rumah masih bolong. Warga Lampung Timur udah muak. Mereka berhenti bayar pajak, milih patungan semen dan pasir buat bangun jalan sendiri. Itu bukan cuma protes, ini pemberontakan finansial. Sementara lo di sini ngeluh soal gaji kecil? Malu sebenarnya. Tapi serius, ini negara yang warganya lebih milih bangun jalan daripada bayar pajak. Ada yang salah dengan prioritas kita? Tanggal 1, lo pesan kopi susu gula aren di cafe Instagramable, rasanya kayak kebahagiaan semu. Tanggal 25, lo seduh kopi instan pakai air rebusan mie instan, nikmatnya cuma ilusi. Itu yang namanya lifestyle hedging. Tapi dua-duanya bikin lo merasa kaya selama 5 menit. Sisanya penyesalan dan dompet tipis. Begitulah roda kehidupan. Di tanggal gajian lo jadi raja, di tanggal tua lo jadi gelandangan. Lo pamer baju baru di kantor. Padahal itu hasil kredit 12 bulan. Setiap bulan lo bayar angsuran, lo inget lagi. Oh iya, ini pakai uang cicilan. Tapi muka lo tetap senyum. Karena orang lain gak perlu tahu dompet lo lagi kram. Itu yang disebut branding diri, biar kelihatan stabil, meski finansial oleng. Kenapa kopi 40 Rb bikin gagal beli rumah? Hitung aja, 40 Rb per hari, setahun 14,6 juta. 10 tahun 146 juta. Harga rumah masih 500 juta. Jadi masalahnya bukan di kopi, tapi di kemampuan dapetin 500 juta. Ah, matematika kejam bikin kita terhibur. Tapi jangan khawatir, lo pasti bisa bangun mimpi sendiri. Bos lo bilang, kerja cerdas, bukan kerja keras. Tapi pas deadline, lo lembur sampai lupa nama sendiri. Mungkin yang dimaksud cerdas, cerdas bertahan hidup di lingkungan toksik. Gue cerdas banget soalnya, udah jadi pakar lembur tanpa dibayar. Tapi setidaknya, lo punya pengalaman berharga, skill survival yang bisa dipakai kapan aja. Di kantor ada 3 tipe rekan kerja, yang sibuk merapikan meja, yang sibuk ngomongin influencer, dan lo sendiri yang sibuk bertahan hidup. Lo jadi pengamat, sambil nyicipin gorengan temen yang lagi ulang tahun. Itu juga asupan karbohidrat gratis. Makanan gratis di kantor adalah logika survival paling logis. Gajian, saldo masuk langsung dipotong tagihan. Listrik, kartu kredit, cicilan motor. Sisa, cukup buat beli gorengan doang. Tapi warga Lampung aja rela bangun jalan sendiri demi keadilan, gue harus rela ngeyel buat bayar pajak. Itu perjuangan. Perjuangan yang gak kalah heroik, berjuang buat gak miskin di akhir bulan. Kesuksesan adalah perjalanan, bukan tujuan. Iya, perjalanan yang macet, polisi tidur, bensin mahal. Atau, hidup seperti sepeda, harus terus bergerak agar seimbang. Sama kayak gue yang muter otak biar saldo selalu di atas 0. Kadang sukses adalah bertahan sampai akhir bulan tanpa minjam tetangga. Pikiran positif akan menarik hal positif. Gue udah positif banget, yang datang malah tagihan dan utang. Apa mungkin gue harus negatif supaya uang kabur dari gue? Atau mungkin yang dimaksud positif itu saldo? Iya, positif minimal, tapi nggak pernah lebih. Mungkin pikiran positif harus diimbangi saldo positif, tapi gue cuma punya harapan. Puncak keputusasaan, lo cek dompet isinya cuma receh 2000-an. Masih 10 hari lagi. Lo sadar, gue harus gimana? Lo memutuskan jadi content creator masalah finansial. Siapa tahu ada yang iba ngasih saldo. Tapi nyatanya, engagement masih rendah, duit juga nggak tambah. Mungkin ini panggilan untuk jadi komedian finansial sejati. Malam hari, lo overthinking tentang pensiun. Asuransi udah bayar? Dana darurat? Hasilnya stres, lo minum kopi lagi biar begadang dan lanjut overthinking. Lo jadi zombie finansial yang gak bisa mati, cuma hidup dalam utang. Setiap bulan siklusnya sama, overthinking, minum kopi, overthinking lagi. Efektif mengurangi tidur, tapi tidak utang. Lo hitung,
Nabung 100 Rp per bulan, 30 tahun dapat 36 juta. Harga rumah mungkin 10 miliar. Satu-satunya harapan, menang togel atau nikah sama orang kaya. Tapi jodoh lo juga lagi mikirin hal yang sama. Jadi semuanya saling menunggu, bukan saling menabung. Tapi tenang, mimpi itu gratis, kan? Kemuan ada kucing di jalan, dia tatap gue penuh arti. Kayak bilang, lo juga susah ya? Gue jawab, iya. Dia kasih tikus setengah mati. Gue masukin saku, siapa tahu lapar nanti. Itulah gotong royong antar spesies. Kucing itu pahlawan tanpa tanda jasa, mengajarkan bahwa survival kadang butuh kerjasama lintas makhluk. Tips irit, beli bahan makanan pas pasar mau tutup, biasanya diskon. Atau pilih mie instan varian isi 2. Kalau kondangan, ambil snack buat bekal seminggu. Bukan pelit, namanya efisiensi ala kantong bolong. Hidup adalah strategi, kawan. Trik lain, isi ulang air galon ke botol bekas, biar kelihatan kayak minum air mineral. Atau di kafe, minta refill es teh gratis. Muka lo mau taruh mana? Muka lo udah nempel di dompet, hilang kalau maksain beli kopi mahal. Pride go before the fall, atau sebelum dompet kosong. Tetap waras adalah prioritas utama. Semua tips finansial di internet itu untuk yang udah punya uang. Kendalikan pengeluaran, nggak berguna kalau pemasukan minus. Mending cari tips, tetap waras meski utang menumpuk. Tapi seperti biasa, yang paling membantu adalah mikir sendiri sambil nangis. Kayak warga Lampung yang milih bangun jalan sendiri, lo milih bangun cara sendiri. Lo pikir skene 17 ini gue kasih solusi, 4 langkah jadi kaya dalam seminggu? Sorry, tidak. Sebenarnya lo udah jadi zombie finansial. Boncos adalah siklus, lo akan terbiasa. Dan lo ketawa, karena itu nyata. Selamat, lo lulus jadi survival sejati. Tapi ingat, setiap kali lo ketawa, pasti utang lo nambah. Itu twistnya. Makasih udah nonton orang lain teriak dalam diam. Follow buat saksikan survival mode tiap hari. Besok tanggal 25 lagi, cerita bakal lebih horor. Anggap aja ini reality show gratis. Share ke temen yang juga perang sama dompet sendiri. See you in the next episode of